Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya berpantun. Seminar Internasional UIN Surabaya, Iconitis nama seminarnya. Kita langsung saja ya ke paparannya. Seperti terlihat pada judul kami adalah narasi perempuan yang terlupakan dalam sejarah Makassar. Autorsnya adalah Resmedawati, Muhammad Subair, Samsul Rijal, Muhammad Irfan Syuhudi, Halimatu Sa'diyah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Suryadi Mapangara dari Universitas Hasanuddin. Saya memulai paparan ini dengan latar belakang bahwa historiografi di Indonesia kerap menampilkan narasi yang berpusat pada laki-laki, sementara peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya cenderung dikesampingkan atau hanya direduksi dalam ruang-ruang simbolik dan domestik. Penulis-penulis sebelumnya juga melakukan kritik terhadap hal ini, seperti misalnya Amini pada tahun 2018 mencatat bahwa dominasi laki-laki dalam penulisan sejarah mencerminkan struktur patriarki yang lebih luas, karena sebagian besar karya sejarah ditulis oleh laki-laki, maka bias gender muncul baik dalam pemilihan subjek maupun dalam perspektif naratif yang digunakan. Representasi perempuan dalam historiografi pun menjadi terbatas dan seringkali tidak sebagai aktor secara aktif, melainkan sebagai pelengkap dalam cerita yang berpusat pada laki-laki. John Westcott, seorang sejarawan feminis pada tahun 1986 juga menegaskan bahwa gender bukan hanya sekedar kategori deskriptif, melainkan merupakan elemen konstitutif dalam hubungan kekuasaan yang memengaruhi produksi pengetahuan sejarah. Menurut Scott lagi, bahwa sejarah yang ditulis tanpa mempertanyakan struktur relasi gender hanya akan memproduksi asumsi patriarkis yang dianggap universalitas dan netral. Kritik serupa juga disampaikan oleh sejarawan Bambang Purwanto pada tahun 2006 dalam bukunya Gagalnya Historiografi Indonesia Sentris. Ia menyoroti kecenderungan historiografi Indonesia yang mengabaikan realitas historis perempuan. Menurutnya, hal ini terjadi karena ada dua faktor utama. Pertama, paradigma keliru yang menganggap sejarah perempuan hanya relevan di ranah domestik. Kedua, keterbatasan sumber sejarah yang mencatat perempuan sebagai subjek aktif. Akibatnya, peran perempuan dalam sejarah Indonesia seringkali tidak terdokumentasi dengan baik secara sadar maupun tidak. Nah, fenomena ini juga tampak dalam konteks historiografi lokal seperti sejarah Makassar. Narasi sejarah Makassar umumnya berfokus pada tokoh laki-laki sebagai pemimpin, pelaut, pedagang, dan penguasa maritim. Figur seperti Sultan Alauddin, Sultan Hasanuddin, Karang Matoaya, dan Karang Patinggaluang menjadi ikon penting dalam membangun kejayaan kerajaan Makassar pada abad ke-16 hingga ke-17. Sebaliknya, tokoh-tokoh perempuan yang juga berperan dalam struktur kekuasaan dan dinamika sosial politik tidak mendapatkan perhatian. Padahal dalam masyarakat Makassar, perempuan memiliki kontribusi penting dalam jaringan sosial, ekonomi, dan politik. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga tentu saja, tapi juga sebagai pelaku ekonomi, pembentuk sistem pemerintahan, penguat hubungan diplomasi, serta memainkan peran signifikan dalam struktur sosial masyarakat. Sejumlah karya historiografi utama tentang Makassar seperti Anthony Red, Christian Peras, Barbara Watson Andaya, kemudian Hider Sutherland dalam berbagai tulisannya tentang Makassar, Goa dan VOC, meskipun memiliki kontribusi analitis penting tentang Makassar, tetapi lebih menekankan aspek maskulinitas dalam struktur politik dan ekonomi kerajaan maritim. Demikian pula pada sumber-sumber klasik seperti sejarah daerah Sulawesi Selatan dan Lontara Bilang Raja Goa dan Talo sendiri mengedepankan silsilah dan kepemimpinan laki-laki serta peristiwa-peristiwa politik besar yang didominasi oleh tokoh laki-laki. Minimnya narasi tentang perempuan dalam teks-teks tersebut menunjukkan bahwa historiografi Makassar turut memproduksi struktur patriarkis. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan bias masa kini dalam penulisan sejarah, tapi juga menandakan urgensi untuk melakukan pendekatan historiografi dengan cara yang lebih inklusif dan berperspektif gender. Nah, berdasarkan fenomena ini,
Artikel ini berusaha membedah penyebab bias historiografi sejarah Makassar dan menggali peran tersembunyi yang dimainkan perempuan dalam sejarah Makassar, khususnya pada abad ke-16 dan ke-17, dengan menyoroti bagaimana mereka bukan sekedar pelengkap, tapi juga aktor yang memainkan peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Saya menggunakan istilah Makassar tersebut. Jika berbicara tentang ketiadaan narasi perempuan di Makassar, saya kemudian melihat karena ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu. Pertama, karena sifat sumber sejarah itu sendiri, di mana Lontara menyebutkan perempuan dinarasikan hanya sebagai ibu dan istri. Dalam Lontara hanya ada satu perempuan yang disebut memimpin Tomanurung. Itu pun Tomanurung ini digambarkan sebagai orang yang turun dari kayangan, diutus dari langit, kemudian datang untuk menata dunia yang lagi kacau saat itu. Ini menunjukkan bahwa untuk dapat diterima sebagai pemimpin, seorang perempuan Makassar itu harus terlebih dahulu distansikan dari kemanusiaan yang biasa. Harus menjadi yang luar biasa, bahkan bukan manusia biasa. Kemudian sumber kolonial bukannya tidak ada, lebih kaya, tapi juga tetap terbatas. Tentu saja hal lain itu karena penulisan sejarah Makassar selama ini pada umumnya ditulis oleh laki-laki dengan sudut pandang patriarkis. Nah, ini ada beberapa tokoh yang kemudian dinarasikan dalam berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan Makassar, baik itu sumber Lontara maupun sumber kolonial. Ada Belo Baya, ada Karangloe Bahinea, Weto Sapai, We Mariama, dan Ifatima Daeng Takontu. Belo Babaya sendiri dalam Pateorolong Patalasang disebutkan itu diangkat menjadi salah satu bate Salapang Goa, di mana itu adalah sebuah posisi penting dalam struktur pemerintahan Goa. Menurut Cummings, masa kepemimpinan Belo Babaya itu merupakan periode ketika Patalasang dipimpin oleh sosok perempuan terbaik yang justru memperkuat otoritas pusat dan membatasi otonomi lokal. Nah, pengangkatan Belo Babaya dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan terhadap legitimasi kepemimpinan perempuan, meskipun narasi semacam ini jarang ditemukan dalam sejarah Makassar ataupun sejarah yang lainnya. Kemudian tokoh lainnya adalah Karangloe Bainea. Karangloe Bainea itu menikah dengan Tuma Parisi Kalona. Jadi Karangloe Bainea adalah anak dari raja kerajaan Talok kedua, yaitu Tunila Buri Suriwa. Pernikahan inilah yang kemudian di masa pemerintahan ini Raja ke-9, Raja Tuma Parisi Kalona, inilah kerajaan Goa dan Talok bersatu. Kemudian anak dari hasil pernikahan Karangloe Bainea dan Raja Sombaya Tumaparisi Kalona ini lahir Tuni Palangga dan Tuni Bata yang kemudian menjadi Raja Goa ke-10 dan ke-11. Penyatuan Goa dan Talo pada masa Karangloe Bainea itu tidak hanya bisa dibaca sebagai aliansi politik atau militer, tapi juga sebagai konstruksi kekuasaan yang sangat bergantung pada jaringan kekerabatan, di mana perempuan memainkan peran sentral sebagai penghubung antar dinasti. Dalam konteks ini, analisis dari perspektif gender membuka ruang untuk melihat bahwa perempuan bangsawan tidak semata-mata diposisikan sebagai alat diplomatik atau pengikat relasi antar kerajaan, melainkan sebagai subjek aktif yang memungkinkan terjadinya integrasi politik jangka panjang. Anak keturunan dari pernikahan Tuma Parisi Kalona dengan Karangloe Bainea itu tidak hanya melanjutkan dinasti Goa, juga memperkuat legitimasi kedua kerajaan melalui garis daerah campuran. Selanjutnya ada Weto Sapai. Weto Sapai ini kemudian menjadi Datu Supa ke-6 antara 1574 sampai dengan 1662. Ini juga merupakan anak dari Sombaya Makassar, Tuni Palangga Ulawong, yang menikah dengan Lapati Roy, adat Tuang Silendreng. Nah, gelar Karang Banea juga disematkan ke Weto Sapai sama seperti ibunya. Ini merupakan
pencerminan pengakuan atas otoritas perempuan bangsawan yang memimpin wilayah. Nah, meski peran Weto Sapai kerap diringkas hanya sebagai istri dari Lapatiroi, posisinya sebagai Datu Sukpa dan anak dari Sumbaya Makassar menunjukkan perannya strategis dalam membentuk aliansi politik lintas kerajaan. Pada abad ke-16 dan ke-17, praktik pernikahan politik yang melibatkan perempuan bangsawan terus menjadi sarana utama dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan kekuasaan kerajaan Makassar. Ini juga tercermin dalam sosok Mariama, putri Sultan Abdul Jalil dari kerajaan Goa yang menikah dengan Lapato Matanetika dari Bone. Nah, pada akhir abad ke-17, itu Arumpalaka, Raja Bone ke-15, tidak memiliki anak dari istrinya, Deng Talele. Dia lalu menerapkan pernikahan politik dengan Lapato Matanatika dengan Mariama, yang merupakan anak dari Raja Goa, Sultan Abdul Jalil, yang notabene sebelumnya mereka Lapatau ini bertikai dengan kerajaan Makassar. Nah, pernikahan ini kemudian menjadi sarana untuk menyatukan wilayah-wilayah penting di Sulawesi Selatan pada akhir abad ke-17. Ini adalah strategi politik tingkat tinggi yang diterapkan oleh Arumpalaka yang tentu saja menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi politik melalui jalur kekerabatan. Nah, Mariama ini tampil sebagai representasi elit perempuan Goa, menjadi kunci pengikat antara dua kerajaan besar yang pernah bermusuhan. Nah, selanjutnya ada Ifatimah dan Takontu. Ifatimah dan Takontu ketika diceritakan dalam narasi bahwa menjadi pemimpin perang itu masih berusia 7 tahun karena lahir pada tanggal 10 September 1659. Dalam beberapa penulisan sejarah, walaupun tentu saja informasi tentang Fatimah dan Tokontu ini sangat terbatas, namun dalam pendekatan secara konvensional yang berfokus pada rasionalitas kronologis dan peran militer formal, hal ini tampak tentu saja tidak masuk akal karena anak usia 7 tahun itu ikut berperang melawan musuh dianggap tentu saja tidak masuk akal. Namun keterlibatan Fatimah, jika memang benar terjadi, maka dapat dipahami dalam kerangka simbolik, politis, atau bahkan spiritual. Ia bisa saja dimobilisasi sebagai ikon legitimasi dinasti pelindung moral keluarga kerajaan, atau diletakkan dalam narasi perlawanan sebagai bentuk simbolik dari kontinuitas kerajaan di tengah krisis. Dengan kata lain, bahwa walaupun informasi tentang keikutsertaan Fatimah dalam perang dapat dipertanyakan secara faktual, namun keberadaannya dalam narasi tersebut menunjukkan bagaimana tubuh dan figur perempuan dapat dijadikan medium artikulasi kekuasaan dan keberlanjutan identitas politik kerajaan. Terus jalan dengan ungkapan lokal yang mengatakan Antu Baenea Singkam Matuka, yang berarti perempuan itu seperti tangga yang bisa menaikkan dan menurunkan seseorang. Kemudian ada juga ungkapan yang mengatakan Antu Baenea Singkamai Carameng Seria Paarasangang Punna Baji Ki Baenea Baji Tommi Antu Kamponga Mingka Punna Pandraki Na Pandra Tommi Antu Kamponga. Terjemahnya yaitu perempuan adalah cerminan suatu bangsa atau kampung. Jika perempuan itu baik, maka baik pula bangsa. Jika perempuan itu rusak, maka rusaklah satu bangsa. Pada akhirnya, perempuan Makassar tidak hanya sebagai pemimpin, juga perekat wilayah-wilayah atau kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan, juga sekaligus penggerak ekonomi. Dan sebagai penutup, kajian ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran perempuan dalam historiografi kerajaan Makassar bukan disebabkan oleh absennya peran mereka dalam praktik kekuasaan, melainkan akibat dari bias historiografi yang mengutamakan narasi laki-laki dan mengeksklusi peran-peran
strategis perempuan dari ruang politik, sosial, dan ekonomi. Penulisan sejarah yang selama ini didominasi oleh sudut pandang patriarkis telah mereduksi perempuan sebagai figur simbolik atau domestik tanpa melihat kontribusi real mereka dalam membentuk tatanan kekuasaan dan jaringan diplomasi kerajaan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.